Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Thinking Maniac Channel, saya akan coba membuat video tentang cara menaklukkan mata kuliah sulit seperti analisis real dan struktur aljabar ya. Mengacu pada pengalaman saya ya. Nah, dalam upaya saya melakukan menaklukkan mata kuliah analisis real dan struktur aljabar serta materi matematika universitas yang lainnya, ada beberapa kiat yang saya lakukan dan akan saya sarankan untuk para pecinta matematika, para pecinta berpikir ya. Nah, yang pertama, awali dengan aktivitas mengerjakan soal-soal tingkat sekolah SD, SMP, SMA ya. Soal-soal di buku SD, soal-soal di buku SMP, soal-soal di buku SMA, kerjakan dengan baik. Rutinkan setiap hari minimal 1 soal ya. Jika sudah terbiasa, coba soal-soal olimpiadenya. Dimulai dari soal olimpiade SD, SMP, SMA gitu ya. Dari mulai tingkat 1 biasakan itu. Kalaupun bukan anak tingkat 1 di kuliah S1, ya tetap awali dengan aktivitas seperti itu. Syukur-syukur ketika masih S1 sejak tingkat 1 sudah mulai mengerjakan soal-soal ya. Kalau belum, ya mulailah dari sekarang gitu ya. Ingat, jangan dulu matematika universitas ya. Jangan dulu. Fokus saja ke materi matematika SD, SMP, SMA. Kalau sudah bisa menguasai itu, baru lompat ke soal-soal olimpiadenya gitu. Itu tahap pertama. Yang kedua, hal yang harus dilakukan untuk bisa menguasai materi matematika tingkat universitas seperti analisis real dan struktur aljabar, yaitu bertemu dosen yang tepat gitu ya. Nah, artinya Anda jangan takut ketika masuk kampus ketemu dosen matematika murni. Sebenarnya bukan dosen matematika yang galak atau yang menyeramkan ya. Nah, biasanya orang yang galak, dosen yang galak itu kemampuan matematikanya bagus. Artinya dekati dosen yang bagus. Belajar dengan mereka. Kalau tidak, misalkan tidak ketemu menurut kalian tidak ketemu dosen yang bagus menurut kalian, maka carilah di luar yang menurut Anda bagus gitu. Yang menurut rekomendasi rekan-rekan Anda bahwa orang itu bagus gitu.
belajar dengan mereka. Belajar dengan orang itu. Nah, yang dipelajari nggak sembarangan. Yang pertama, pelajari dulu materi logika seperti premis, seperti masalah implikasi, masalah ya kayak kalimat-kalimat logika ya, seperti silogisme, seperti itu. Kemudian materi himpunan pelajari, terus materi fungsi pelajari. Nah, pelajari hal tersebut bersama dosen yang bagus tersebut atau guru matematika di luar kampus yang bagus tersebut. Jadi memang kalau untuk matematika kita tidak bisa lepas dari guru ya, karena aktivitas berpikir itu perlu contoh, dan kalau bisa lihat contoh secara nyata itu lebih bermakna gitu. Mungkin kalau pelajaran sejarah mungkin saya tidak tahu. Kalau mungkin kalau sejarah atau IPS kita bisa buka Google atau buku, membaca sendiri mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk matematika kita perlu guru. Cari guru yang terbaik. Untuk mencarinya tanya ke rekan-rekan, ke kakak kelas, ke senior, siapa yang bagus. Tapi nanya ke seniornya, ke senior yang kemampuan matematikanya bagus gitu ya. Nah, kemudian artinya pada tahap kedua itu cari dosen yang bagus, cari guru yang bagus. Nah, bersama guru yang bagus itu pelajari materi logika, materi himpunan, dan materi fungsi. Atau terkadang di beberapa kampus disebut mata kuliah pengantar dasar matematika ya. Pengantar dasar matematika. Saya pernah mengajar mata kuliah itu. Nah, kuasai itu. Nah, setelah itu pada mata kuliah struktur aljabar, analisis real, hal yang tersulit adalah aktivitas pembuktian ya. Nah, pada saat belajar aktivitas pembuktian, awali dengan belajar menjabarkan pembuktian. Maaf tadi iklan ya. Awali dengan menjabarkan pembuktian yang sudah ada. Jadi perlu diketahui bahwa pembuktian-pembuktian yang ada di buku-buku seperti buku analisis real atau buku struktur aljabar itu adalah pembuktian-pembuktian yang disajikan untuk yang bisa dibilang profesional ya. Seperti misalkan ada teorema, nah di bawah teoremanya itu ada bukti-bukti ya. Nah, itu adalah bukti-bukti yang untuk orang yang sudah paham pembuktian gitu. Nah, bagi yang pemula perlu aktivitas penjabaran pembuktian. Jangan dulu membuktikan, tapi menjabarkan pembuktian yang sudah ada di buku. Menggunakan kalimat-kalimat logika yang tepat. Contohnya bisa dilihat di jurnal yang sudah saya buat. Nanti linknya, maksudnya bukan jurnal, artikel yang sudah saya buat. Nanti linknya akan saya berikan di deskripsi ya. Contohnya seperti apa gitu. Nah, jika tahap penjabaran pembuktian sudah dilakukan, ingat penjabaran pembuktian ya. Nah, barulah saya yakin kemungkinan untuk bisa menguasai struktur aljabar, menguasai analisis real itu akan lebih mudah gitu ya. Namun yang pasti syarat, ada hal yang mendasar, syarat semuanya dari tahap-tahap dari saran-saran yang saya berikan tadi. Prinsipnya satu, kalian harus senang berpikir ya.
harus senang berpikir. Gitu. Jadi tidak ada kata takut dengan analisis real, tidak ada kata takut dengan struktur aljabar, tidak ada kata takut dengan mata kuliah matematika yang lainnya. Terima kasih. Ingat, apa yang saya sarankan ini hanyalah pendapat saya, didasarkan pada pengalaman saya. Anda tidak punya kewajiban untuk setuju. Anda punya hak untuk setuju, Anda pun punya hak untuk tidak setuju. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.